Halo kawan ATM, sudah pada nunggu lanjutan Rio dan teman-teman? Baik, ceritanya emang semakin seru nih. Yang lalu, Gaara telah menjual dirinya pada Goma oleh sebab luka di pipinya karena menyelamatkan Kaku. Dan itu masa-masa sedih dirinya. Berbeda dengan Kujaku, ia saat ini tengah terserap polusi bumi, menyebabkan bulu meraknya mulai berguguran. Namun, ia mendapat support dari Daigo dan teman-temannya. Akankah air mata merak suci yang konon bisa menyembuhkan berbagai penyakit diketemukan? Kalau gitu, langsung aja ceki-ceki. Di saat ada berita Daigo dan teman-teman berhasil menemukan petunjuk air mata merak suci, Kujaku kembali dirundung rasa khawatir. Tinggal 2 lagi. Bila bulu-bulu ini jatuh semua, maka riwayatnya akan game over. Kenaikan besar Kujaku. Kujaku dapat petunjuk kalau air mata merak suci selain bisa menyembuhkan, dia juga bisa menghancurkan manusia. Wah. Di tempat lain, Gaara tengah melakukan ritual guna mencegah Kujaku menemukan air mata merak itu. Cerita benar-benar kompleks ya. Daigo membawa Kujaku ke tempat yang diperkirakan menyimpan air mata merak suci. Tak lama mereka dikejutkan dengan kemunculan Gaara. Tapi menurut Kujaku, itu hanya rohnya saja. Bila ingin mengalahkannya, harus melawan orangnya. Tepat sekali, Gaara pun nongol. Ia tetap dendam pada Kujaku. Meski Kujaku ingin jelasin, ia nggak peduli. Lalu terjadi pertarungan super. Di saat yang pas dan kritis, beruntung teman-teman Daigo datang. Namun Daigo tetap tak tertolong dan jatuh ke dalam celah gempa. Tapi apa yang terjadi? Justru di sana ia menemukan air mata merak suci. Wah, luar biasa. Pasti Kujaku senang. Di lain tempat, Kujaku hampir saja kalah menghadap serangan Gaara. Bulu merak gugur satu lagi. Beruntung ia masih punya ilmu simpanan. Boom! Dan ternyata nasib Gaara sangat tragis. Ia kini buta. Syukur yang jadi penjahat dia. Seandainya Kujaku yang buta, pasti akan dihabisi olehnya. Kujaku sangat prihatin dengan nasibnya. Meski buta, ia masih saja menaruh dendam. Sian ya. Daigo menemukan satu bulu Kujaku. Ia jadi sangat khawatir dengan nasibnya. Kemudian muncul Kaku yang mengabarkan bahwa selama polusi masih ada di bumi, maka Kujaku akan kembali sakit lagi. Dan begitu seterusnya. Lalu berapa banyak ia harus meminum air mata merak suci? Takdirnya adalah manusia hidup di muka bumi ini dengan sistem kekebalan alami. Begitulah cara manusia melawan penyakit. Jika kuman baik menghilang, maka yang terjadi adalah manusia akan kehilangan kekebalan tubuh. Dan bila penyakit jenis baru datang, dipastikan banyak manusia tewas. Itulah yang terjadi kini. Udah lama loh Kaku mengingatkan. Intinya, air mata merak suci memang dapat menyelamatkan Kujaku. Tapi akan banyak korban selanjutnya. Gimana? Daigo jadi seperti orang gila. Ia tak mau Kujaku mati. Gurunya pun dilawan. Ia tak bisa terima. Akhirnya ia kalah. Dan ternyata Kujaku juga nggak egois. Demi dirinya selamat lalu mengorbankan banyak nyawa, ia nggak setuju. Namun ia minta Kaku mengizinkannya menggunakan air mata merak suci sekali saja. Loh, buat siapa? Ternyata buat nolongin Gaara. Luar biasa. Gaara nggak habis pikir. Orang yang selama ini ia benci habis-habisan, kini jadi penyelamatnya. Ia bisa melihat kembali dan luka di pipinya pun menghilang. Ia jadi cantik kembali. Tapi Kujaku harus rela dirinya menerima takdir. Satu bulu jatuh lagi. Bentar lagi ia akan tamat. Ternyata cinta mereka memang gak ada jalan temunya. Sebab cita-cita Kujaku cuma pengen jadi reinkarnasi Buddha buat nyembuhin luka Gaara. Dan itu sudah kesampaian. Kini saatnya ia kembali. Tidak saja Daigo, semua teman-temannya merasakan kesedihan Daigo. Ia harus rela melepaskan Kujaku. Selamat jalan Kujaku. Sungguh cerita yang menyedihkan ya teman-teman. Tapi ia titip keselamatan manusia pada diri Daigo dan teman-teman Dai Rangers. Di lain waktu, Dewan Naga yang sangat perkasa mulai datang menghancurkan bumi dan planet Goma. Mau tak mau, Kaisar Goma bersedia berdamai. Tapi ia coba berkhianat dan Ko masih belum diketemukan. Bila sampai hari H nggak ketemu dengan ibunya, ia bakal jadi CS Akomaru. Rin masih bertanya-tanya, di mana Ko?
4-2 langsung ke tempat ibu berada. Akomaru bertanya pada Ikajuchi, pastikan tidak ada yang lihat. Rupa-rupanya ia diam-diam menemui ibu Ko disembunyikan. Sayangnya ada sekelompok anak-anak mengetahui tempat ibu Ko disekap. Mereka ketahuan Ikajuchi. Lalu Akomaru menyuruhnya mengejar anak-anak itu. Mereka kemudian berjumpa dengan Rin. Mereka mengatakan di sana ada wanita yang disekap. Sayang, ia nggak bisa pergi. Ia dikepung Goma. Terjadi sedikit pertarungan dengan anggota Goma. Rin ingin menemui ibu Ko, tapi ia mendapat hadangan dari Akomaru lagi. Sementara Ryo harus melawan Ikajuchi raksasa. Ia hampir kalah. Ikajuchi mengeluarkan pukulan kilat menyambar. Hal ini tanpa sengaja justru membangunkan Ko dan Dewa Naga. Bisa gawat lagi kalau begini. Cameo sampai pontang-panting mengingatkan. Hal ini karena darah Goma lebih kuat dengan kehadiran Akomaru. Di sisi lain, kehadiran Dewa Naga semakin memperparah keadaan. Inilah pertarungan epic Monster Fest terbesar lebih dahulu dari Godzilla vs Kong. Kaku tahu, kehadirannya akibat Goma ingkar perjanjian. Lalu harus bagaimana? Kata kuncinya, Ko dan ibunya harus segera diketemukan. Sementara itu, Sadam berselisih paham dengan anaknya. Ia bermaksud melenyapkan saja ibu Ko. Dengan begitu, udah pasti ia jadi Goma. Tapi Akomaru nggak setuju. Ia punya rencana lain. Kalau begitu, dia juga harus dilenyapkan. Dan Gara tetap belum insaf ya. Masih doyan jadi orang jahat. Di kamarnya, Rin dapat ide. Cincin yang diberikan ibu Ko tempo hari ternyata bisa mengantarkan mereka ke tempat ibu Ko disembunyikan. Di luar sana, Akomaru sangat terkejut. Ada perintah dari Goma 15 buat menghabisi ibu Ko. Sadam harus segera melakukan itu. Bila Akomaru menghalang, dia pun boleh disikat. Pertemuan Sadam dan ibu Ko sungguh berita yang sangat mengejutkan. Ia nggak tahu bahwa yang dimaksud ibu Ko itu ternyata mantan istrinya. Akomaru pun datang. Ia heran kenapa Sadam seperti sudah kenal dengan ibu Ko. Oh, kini ketahuan kalau Akomaru juga anak Sadam. Tak berselang lama, cincin ibu Ko sampai mengantarkan Dai Rangers ke sana. Terjadilah pertarungan dengan anak prajurit Goma. Sampai Akomaru memanggil pelayan setianya dari neraka Ikajuchi buat mengalahkan Dai Rangers. Kaku masih bingung, apa yang direncanakan Dewa Naga? Kalau emang mau menghancurkan bumi, kenapa belum dilakukan? Inti dari keributan ini hanya ingin menjadikan Ko sebagai Goma. Semua pada kalah. Terakhir Rin dan ibu Ko coba melindunginya. Moga aja Sadam masih mau mendengarkan kata-katanya. Namun enggak, justru ia akan memusnahkan mantan istrinya ini duluan. Maka Ko otomatis akan jadi Goma. Biar Ko nggak terima, ia pun menyerang Sadam. Kini kekuatan Dai Rangers kembali timbul. Satu persatu mereka lari, akhirnya ibu Ko terselamatkan. 43. Terungkapnya masa lalu yang terlarang. Kini ketahuan maksud Dewa Naga. Bila mereka terus bertarung, maka satu persatu warga kota melakukan bunuh diri sebagai akibat hipnotis Dewa Naga. Sedangkan ulang tahun Ko besok. Ditambah, kalaupun Ko diketemukan tanpa Byakuya, maka ritual pembatalan jadi Goma percuma, alias gak ada gunanya. Sungguh persoalan yang pelik ya. Kalau begitu, Kaku yang akan menemui Sadam. Dengan menggunakan pesawat supersoniknya, Kaku melesat meninggalkan bumi. Di istana Goma, Sadam berhasil menghasut Kaisar Goma. Akomaru kini harus meninggalkan Goma. Ia terusir dengan rasa malu dan dendam membara. Setelah itu, Kaku datang. Sadam kaget. Ia langsung aja ke titik persoalan, ingin mengambil Byakuya. Hah? Sin pindah. Rin baru saja tahu kalau Akomaru itu saudara Ko. Lalu terdengar kabar, Kaku telah kembali dengan Byakuya di tangan. Wah, cepat banget. Lalu mereka segera diminta temukan Ko. Namun lagi-lagi nggak mudah. Akomaru telah siap menghadang. Sedangkan Ko, sepertinya ia telah jadi Goma. Terbukti, ia langsung menghajar Dai Rangers. Semakin dekat jam kelahirannya, ia semakin ganas. Hidenju Sorai. Hah? Hidenju Sorai juga. Bila Goma beraksi, maka Dewa Naga pun memulai aksinya. Waduh. Kaku coba mengatasi kejadian ini, lalu Dewa Naga mengalihkan serangannya pada planet Goma. Ibu Ko akhirnya buka rahasia yang selama ini ia tutup-tutupi. Kalau Akomaru itu adalah saudara kembar Ko. Oleh sebab ada aturan di Goma, anak tertua dari saudara kembar harus dimusnahkan. Akan tetapi, ibunya nggak tega, lalu meninggalkan Akomaru dan membawa pergi Ko. Jadi selama ini bukannya ia sengaja menelantarkan Akomaru. Apa benar Ko saudaranya? Ia nggak yakin, lalu lari.
Setelah dipukul ayahnya habis-habisan, kini Akomaru baru menyadari ayahnya emang gak menginginkan dia. Ia akan menemui Ko dan ibunya. Sayang, ibunya sekarat. Reruntuhan batu telah memakan korban. Ko pun tak bisa menolongnya. Ibunya berpesan selamatkan nyawa banyak orang. Itu lebih berharga. Akomaru masih sempat menggenggam tangan ibunya sebelum mereka berdua terhimpit bebatuan. Akhirnya, Ekajuchi berhasil dikalahkan. Dengan demikian, otomatis Dewa Naga pergi, menyisakan orang-orang jadi pada sadar kembali. Lalu terungkap kalau Kaku bisa mendapatkan Byakko tempo hari, itu tak lepas ada perjanjian dengan Sadam. Ia akan balik kembali memimpin Goma. Pada dasarnya, dia memang orang Goma dan janjinya membubarkan The Rangers. Waduh, gawat nih. Kalau Shoji CS sampai tahu, mereka pasti nggak bisa terima. Apa jadinya bila nanti guru melawan murid ya? Itu terbukti dengan disegelnya pintu rahasia ruang Kaku. Mereka nggak bisa masuk lagi ke markas The Rangers. 45 beneran dibubarkan. Kaku pun minta maaf, tak bisa datang lagi menemui mereka. Janji telah dibuat, apa boleh buat. Ini semua demi bumi terselamatkan, agar Dewa Naga mau pergi dari bumi. Untuk pesan terakhirnya, Kaku menyamar jadi monster yang mengganggu masyarakat. Lalu di hadapan murid-muridnya, ia menyatakan The Rangers dibubarkan. Mereka harus mau mendengarkan kata-katanya, sebab Goma nggak akan mengganggu bumi lagi. Beda halnya dengan Sadam, ia masih menuntut Byakko dikembalikan. Hal ini ditolak Kaku, karena perjanjiannya hanya dia yang kembali. Sedangkan ex-The Ranger masih penasaran, kenapa Kaku sangat berubah. Lalu mereka coba mencari sesuatu, mungkin bisa menyingkap tabir ini. Akhirnya ketemu, tapi nggak banyak membantu. Lalu monster suruhan Kaku datang lagi. Kali ini ia dikepung polisi. Polisi-polisi itu bukan lawannya. Akhirnya, The Rangers nggak kuat lagi hanya berdiam saja. Mereka melawan monster suruhan Kaku, meski mereka sudah membantah perkataan ex-gurunya. Di tempat lain, Kaku meminta semua kristal Tenpo Lailai punya cameo dan Ko diserahkan. Cerita makin gawat aja nih. Apa benar The Rangers akan dibubarkan?